Untuk kita sama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Jamaah Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Leneng. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Leneng dengan tema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan kita. Dan marilah kita sama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Fauzan Aziz SPDI. Kepada beliau tiang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Fauzan Aziz SPDI yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, para tamu undangan yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada Ketua BKM Miftahul Jannah Bapak Saifullah STMT. Kepada beliau tiang dawaga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dinin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ulil Huda SHI LSC beserta rombongannya. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari KLU, yang alhamdulillah beliau juga ada berdomisili di Mataram. Sesuai dengan undangan dari kami, beliau alhamdulillah bisa hadir di tempat ini tepat waktu kurang lebih jam 8.40. Ini adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri, wabil khusus kami dari pihak panitia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat beserta rombongannya. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang yang hormati Bapak Al-Ustaz Muhammad Saniin, yang yang hormati Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Hafiz SPDI, yang yang hormati Bapak Ustaz Nahwi Kiha, yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Haji Mahyudin SPDI, yang saya hormati Al-Ustaz Qamaruz Zaman,
dan yang hormati dan tiang muliakan bapak-bapak pengurus dari Masjid Nurul Islam Leneng yang alhamdulillah sudah menyempatkan hadir, yang tiang hormati pula bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Iman Wakan, Masjid Babus Salam Juring, pengurus dari Masjid Agung Praya, pengurus dari Mushola Al-Ikhlas Kelui, bapak-bapak pengurus dari Mushola Kamirul Amin, bapak-bapak pengurus dari Mushola Ar-Ramli, bapak-bapak pengurus dari Mushola Miftahul Jannah, dan bapak-bapak pengurus dari Mushola Murin Mebal. Singkatnya, hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah, bapak-bapak undangan yang hadir pada pagi hari menjelang siang hari ini, hari Ahad 8 September 2024 bertepatan 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis taklim ini, Allah mencatatnya sebagai amal ibadah kita, sebagai amal jariah kita nanti di hari yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin, para bapak-bapak al-mukarramun, para asatis yang tiang hormati, singkat yang bisa tiang haturkan mewakili dari segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah dan mukim dari Masjid Miftahul Jannah. Yang pertama tiang haturkan ucapan ribuan terima kasih atas kerauhan dani-dani al-mukarram, bapak-bapak asatis, para undangan untuk memenuhi undangan kami dalam rangka menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya di apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita ini akan sebagai suatu pelajaran yang akan kita petik sebagai bekal kita di kehidupan sehari-hari, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kami selenggarakan pada pagi hari ini adalah sebagai momentum kita, sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sehingga kita semakin lebih memahami beliau, tahu apa yang beliau sampaikan dan yang harus dan wajib kita panut sebagai bekal kita di kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, para asatis, para tamu undangan yang saya hormati, ucapan yang berikutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap jemaah kami, khususnya wabil khusus Mukim RT 02, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07 yang sudah berpartisipasi mendukung kegiatan kami di Masjid Miftahul Jannah ini. Mudah-mudahan untuk dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah sebagai amal jariah. Kami tidak bisa membalasnya dengan rupiah atau uang. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan suatu kebajikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, sebelum tiang tutup, bila mana di dalam rangkaian acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama pengurus mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas keikhlasan pelunggu kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kami ini adalah semata-mata salah satu untuk kegiatan siar kami di masjid ini, biar apa yang menjadi kegiatan kita, kegiatan rutin setiap sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, kegiatan di malam Rebo, dan kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Mudah-mudahan tidak ada tujuan kami, tidak ada tujuan riaknya. Ini semata-mata hanya untuk menjalan kami untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masjid Miftahul Jannah ini dari hari ke hari itu semakin tumbuh dan terus-terus kegiatan keagamanya itu semakin berkembang. Demikian yang bisa yang sampaikan, lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah STMT
yang sudah sambutan, yakni selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah Leneng. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ulil Huda SHILC, atau yang lebih dikenal dengan Ustaz Milenial. Oleh karena itu kepada beliau waktu dan tempat yang persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa min Allah wa ila Allah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat ini menjawab salam nggih. Tiang ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات. أما بعد. المكرمون والمحترمون, para tuan guru, para asatid, para alim ulama yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan. Singkatnya, segenap hadirin yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan maghfirah, rahmah, inayah dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Napi kabar pelungguh senamian para jamaah sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah taala berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah nikmat hidup. Saat ini kita masih bernapas, jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Ini adalah merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat inilah yang ditangisi oleh para penghuni alam barzah, di mana disebutkan dalam satu ayat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian telah datang pada seorang hamba, lalu berpindahlah hamba itu ke alam barzah, ia mengatakan rabbirji'un. Ketika Allah bukakan ia mukasyafah, ketika Allah Ta'ala tampakkan ia musyahadah. Ketika dia hidup di dunia, dia hanya mendengarkan cerita dan kabar tentang alam barzah. Ketika di dunia dia mendengarkan cerita tentang malaikat mukar dan nakir. Ketika dia hidup di dunia, dia hanya mendengarkan cerita tentang azab kubur. Tapi begitu dia berpindah ke alam barzah, maka ia menyaksikan dengan ainul yakin. Ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa dahsyatnya yang dinamakan dengan alam barzah. Maka setiap orang yang berpindah ke alam barzah mengatakan rabbirji'un,
Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kenapa mereka ingin kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat beramal saleh dengan amal yang dulu pernah aku tinggalkan. Maka alam barzah menjadi alam air mata bagi mereka yang tidak memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saat itulah alam barzah menjadi alam tangisan bagi mereka, ketika mereka memandang betapa dahsyatnya azab kubur, betapa ngerinya malaikat Munkar dan Nakir. Semua penghuni alam barzah berharap agar mereka dapat hidup kembali seperti hidup yang kita rasakan pada saat ini. Maka nikmat hidup yang kita jalani pada pagi hari ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa, yang harus kita gunakan untuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Siapa yang lupa bersalawat untukku, maka sungguh orang itu telah menyalahi jalan menuju surga. Siapa yang tidak bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi katakan ia tidak akan sampai menuju surga. Karena salawat bukanlah amal yang biasa. Salawat ini adalah amal yang luar biasa. Tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali mereka bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad. Tidak ada seorang wali Allah Ta'ala yang mencapai maqam kewalian kecuali mereka adalah orang yang istiqamah bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tawassulnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam, diturunkan oleh Allah taala dari surga ke dunia. Allah turunkan Nabi Adam di India. Allah turunkan Sayyidah Hawa di Jeddah. Allah turunkan iblis dicemplungkan di lautan Basrah. Allah turunkan ular di negeri Isfahan. Maka pada saat diturunkan ke dunia, Nabi Adam alaihissalam terpisah dari istri yang dicintainya. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Adam terpisah 40 tahun lamanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Adam terpisah dari istrinya 400 tahun lamanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 450 tahun lamanya Nabi Adam tidak berjumpa dengan Sayyidah Hawa ketika ia turun ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa di padang Arafah, di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Di sanalah Allah taala pertemukan Abul Bashar Nabi Adam dengan ibunda kita Sayyidah Hawa. Lalu kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah. Ia memohon kepada Allah agar diampuni. Ia bertaubat kepada Allah. Tiang tanya, apakah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam? Apakah diterima taubatnya Nabi Adam? Ternyata taubatnya Nabi Adam belum diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam berdoa mohon kepada Allah, maka taubat Nabi Adam belum diterima oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih." Lalu Allah Ta'ala wahyukan ke dalam kalbu Nabi Adam kalimat-kalimat yang dengan kalimat itulah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam. Ada yang mengatakan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalimat yang diwahyukan Allah ke dalam kalbunya Nabi Adam adalah salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam diterima karena apa? Karena menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, aina arafta Muhammad walam akhlukhu?" Wahai Nabi Adam, dari mana engkau mengenal kekasihku Muhammad sedangkan aku belum menciptakan jasadnya Muhammad? Kemudian Nabi Adam menjawab, "Lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhik." Ketika engkau ya Allah menciptakan aku, lalu engkau tiupkan ruhmu kepadaku, aku memandang tiang-tiang aras bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan sebab itulah aku mengetahui ada nama yang bersanding dengan namamu, dan itu pasti adalah nama kekasihmu. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam di dalam kejaran Fir'aun, di hadapan Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa ada lautan luas yang terbentang. Di belakang Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar. Tidak ada tempat berlari. Di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun yang mengejar. Maka pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kepada lautan. Belah tidak lautan? Belah apa tidak lautan? Ternyata ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada lautan, lautan itu belum juga terbelah. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Adam agar ia bertawassul dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa alaihissalam mengangkat tongkat itu, lalu ia membaca satu salawat. Salawat ini adalah salawat yang dahsyat yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membelah lautan. Dengan wasilah salawat itulah lautan terbelah menjadi dua bagian. Nabi Musa mengangkat tongkat sambil membaca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsusi biqaba qausain. Maka dipukulkan oleh Nabi Musa tongkat itu, seketika lautan terbelah menjadi dua dengan barokah salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad. Semua Nabi, kemukjizatan semua Nabi itu kembali kepada salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita terputus untuk banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak salawatnya untukku, maka dialah nanti yang paling dekat denganku di padang mahsyar. Ingin dekat dengan baginda Nabi di padang mahsyar? Maka perbanyak kita salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan majelis kita ini dengan kita bersama-sama bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sekarang kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, satu bulan yang mana bulan ini tadinya adalah bulan yang dianggap biasa saja. Tidak ada yang spesial di dalam bulan Rabiul Awal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini pada bulan Rabiul Awal. Kenapa Allah taala hadirkan baginda Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal? Dan kenapa Allah taala hadirkan Nabi Muhammad di hari Senin bukan pada hari Jumat? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan yang dimuliakan Allah, andai Nabi Muhammad lahir di bulan Muharram, andai Nabi Muhammad lahir di bulan Rajab, andai Nabi Muhammad lahir di bulan Zulqa'dah, andai beliau dilahirkan di bulan Zulhijjah, maka orang akan mengatakan mulianya baginda Nabi Muhammad karena mulianya bulan ia dilahirkan. Andai Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Jumat, maka banyak orang akan mengatakan mulianya Nabi Muhammad karena kemuliaan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menghadirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Allah taala memilih hari Senin sebagai hari lahirnya baginda Nabi Muhammad agar tidak ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad karena kemuliaan hari dan bulan ia dilahirkan. Justru bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang dimuliakan Allah taala karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru hari Senin menjadi mulia karena pada hari itu dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya baginda Nabi Muhammad menjadikan hari, menjadikan bulan, menjadikan waktu, menjadikan tempat, menjadikan keadaan itu mulia karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu nikmat pada pagi hari ini, yaitu dipanjangkannya umur kita untuk dapat bertemu dan berjumpa dengan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang menyampaikan kabar gembira tentang akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku. Wa mubasyiran bi rasul, dan aku datang membawa kabar gembira bahwa akan datang seorang rasul, penutup para nabi dan para rasul min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Di langit, di alam malakut namanya Ahmad, ketika ia turun ke dunia namanya Muhammad. Maka Nabi Isa alaihi salam
datang menyampaikan kabar gembira bahwa akan datang di tengah-tengah manusia seorang nabi dan seorang rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Tiang mau tanya, kira-kira salah apa tidak kalau kita gembira dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad? Bolehkah kita bergembira dengan datangnya bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad? Nabi Isa saja bergembira, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, bahkan mereka perintahkan umat dan kaumnya untuk berbahagia menyambut datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada orang yang tidak bahagia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad, menyambut bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad, pada dasarnya orang itu tidak memiliki cinta di dalam kalbunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk yang bersedih, makhluk yang sakit, makhluk yang menjerit ketika Nabi Muhammad dilahirkan adalah iblis. Di mana disebutkan dalam satu kitab, Ranna iblis arba'a rannat. Iblis itu pernah menjerit kesakitan dalam 4 keadaan. Hina lu'ina, wa hina uhbita, wa hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hina unzilat suratul Fatihah. Di mana iblis pernah menjerit kesakitan dalam 4 keadaan. Mohon disimak dan diperhatikan. Iblis menjerit dalam 4 keadaan. Hina lu'ina, ketika ia dilaknat, maka berubahlah ia dari azazil makhluk yang mulia berubah menjadi makhluk yang hina. Dari makhluk yang begitu indah berubah ia menjadi buruk rupa. Maka menjerit kesakitan iblis pada saat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Iblis menjerit kesakitan hina uhbita, ketika Allah turunkan ia dari surga, dicemplungkan ke lautan Basrah. Maka ketika dia turun ke dunia, ia menjerit kesakitan karena dahsyatnya ia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iblis menjerit kesakitan hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iblis menjerit kesakitan. Sekarang ada tidak orang yang tidak suka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Ada tidak? Ada orang yang sakit kalau kita ini zikiran, salawatan, mendengarkan sirah Nabi Muhammad, sakit nggak dia? Ada yang kayak gitu? Ada yang tidak senang kita memperingati Maulid Nabi? Siapa dia? Kalau dia tidak senang memperingati Maulid Nabi Muhammad, dia selalu sakit, dia selalu tersinggung kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dimasukkan benih-benih iblis ke dalam kalbunya untuk menjauhkan ia dari mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, iblis menjerit hina unzilat suratul Fatihah, ketika Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah. Itulah kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dalam semua acara, dalam semua momen, sedikit-sedikit bisirril Fatihah, bibarakatil Fatihah. Ketika ada orang meninggal dunia, kita doakan akhirnya adalah bibarakatil Fatihah. Ketika ada orang menikah, kita doakan bibarakatil Fatihah. Ketika ada orang khitanan, diakhiri dengan bibarakatil Fatihah. Dimanapun, kapanpun, kita tidak bisa jauh dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena setiap kali Al-Fatihah dibacakan, saat itulah iblis menjerit kesakitan. Maka oleh karena itulah, ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, para ulama mengajarkan kita untuk menyambut bulan lahirnya Nabi Muhammad, semua kita harus bergembira. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila itu ada di dalam kalbu seorang hamba,
maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. An yakuna Allah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah apabila seseorang ingin mendapatkan manisnya iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mampu untuk menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain daripada keduanya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufri kama an yakraha an yuqdhafa finnar. Seseorang itu benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Seseorang akan mendapatkan manisnya iman ini. Yang pertama adalah siapa yang mampu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuhibballaha wa rasulah ahabbu mimma siwahuma. Ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain daripada keduanya. Tiang mau tanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, pelengguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tiang ceritakan satu kisah di mana ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap-siap dalam perjalanan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, ditemani oleh seorang sahabat kesayangan beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau berangkat hijrah ke Madinah, Madinah berada di sebelah utaranya Mekah, tapi baginda Nabi menempuh jalan lain, yaitu lewat tenggara, supaya tidak mudah dikejar oleh musuh-musuh Allah. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad berhenti sejenak di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Sur. Ada sebuah bukit yang dinamakan Bukit Sur. Di dalamnya ada gua. Gua itu adalah Gua Sur. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua itu ditemani oleh sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beristirahat di dalam Gua Sur. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat di dalam gua itu banyak lubang. Ada lubang kalajengking, ada lubang ular. Maka ditutuplah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sorbannya dipakai menutup lubang-lubang ditutup. Tapi ada satu lubang. Lubang itu lebih besar daripada lubang yang lainnya. Maka ditutupilah oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lubang itu. Lalu baginda Nabi Muhammad di dalam Gua Sur itu tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kemudian baginda Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak beberapa lama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Maka air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jatuh di pipi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kemudian air mata itu jatuh, baginda Nabi terbangun dari istirahat beliau. Maka baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai sahabatku, apakah kamu tidak kuat? Apakah kamu tidak sanggup untuk mengikuti jalanku ini sehingga engkau menangis, wahai sahabatku?" Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah mengikuti jalan perjuangan engkau ya Rasulullah." Maka baginda Nabi bersabda, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak tahan ya Rasulullah, karena sakitnya yang begitu dahsyat. Aku dipatuk oleh ular, kakiku ini dipatuk oleh ular, racunnya menjalar ke sekujur tubuhku. Aku sudah tidak kuat lagi menahannya. Tadi aku sudah menahannya sampai akhirnya saking sakitnya Rasulullah, maka meneteslah air mataku itu ya Rasulullah." Maka kemudian baginda Nabi Muhammad memanggil ular itu. Sebelum ular itu dipanggil, maka dilihatlah kaki Sayyidina Abu Bakar.
lalu kemudian diludahi kakinya Sayyidina Abu Bakar oleh baginda Nabi, maka racun itu langsung hilang reaksinya, sembuhlah kaki Sayyidina Abu Bakar dengan air ludahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil ular itu oleh baginda Nabi. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, maka Nabi Muhammad pun lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Maka dipanggil ular, "Hei ular, keluarlah kamu dari lubangmu itu." Maka ketika ular itu keluar, ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, "Wahai ular, aku tidak ridha engkau mematuk sahabatku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan mematuknya, menyentuh rambut dan kulitnya, aku tidak ridha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ular itu pun menjawab, disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar mukjizat Nabi Muhammad. Maka ular itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, dulu di alam malakut ribuan tahun yang lalu, aku pernah mendengarkan Allah Ta'ala berfirman, siapa nanti yang dapat memandang kekasihku Muhammad dengan ainul mahabbah, maka cukuplah itu baginya untuk aku masukkan ia ke dalam jannatul firdaus. Aku akan masukkan ia ke dalam surga firdaus." Maka mendengarkan firman Allah Ta'ala itu, aku memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, jadikan aku sebagai makhluk yang dapat memandang kekasihmu Muhammad dengan ainul mahabbah, dengan pandangan cinta itu." Maka Allah Ta'ala perintahkan aku untuk pergi ke Gua Sur ribuan tahun sebelum engkau datang ke dunia ini ya Rasulullah. Maka aku menunggu di dalam gua ini, menunggu datangnya engkau ya Rasulullah. Sudah lebih dari ribuan tahun aku berada dalam gua ini. Tiba-tiba ketika aku akan memandang wajah indahmu itu dengan ainul mahabbah, aku dihalangi oleh kaki sahabatmu itu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maka aku mematuk kaki sahabatmu itu agar aku dapat keluar dari lubang ini untuk memandang wajahmu, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad mengizinkan ular itu untuk memandang wajah Nabi Muhammad. "Kalau begitu pandanglah wajahku sepuas hatimu, wahai ular." Maka ular itu pun memandang wajah baginda Nabi Muhammad dengan ainul mahabbah, dengan pandangan cinta, sehingga nanti ular itu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jannatul firdaus. Begitulah cinta. Seekor ular yang datang dari alam malakut, ribuan tahun ia merindukan Nabi Muhammad, ribuan tahun ia menunggu Nabi Muhammad di dalam Gua Sur, sampai pada akhirnya ia pun berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, lalu memandang wajah Nabi Muhammad dengan ainul mahabbah. Kita kira-kira lebih hebat kita atau lebih hebat ular? Kita lebih hebat ular atau lebih hebat kita? Coba bayangkan, ular itu menunggu lebih dari ribuan tahun di sana. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat disebutkan, ada seorang penjual minyak wangi di Madinah. Seorang penjual minyak wangi di Madinah, yang mana dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap kali dia mau keluar rumah, dia tidak keluar rumah kecuali menatap wajah Nabi Muhammad dulu. Dia selalu menghadap Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, baru dia pergi jualan minyak wangi. Dan jualan minyak wanginya laris, jualan minyak wanginya terkenal di kota Madinah. Pada suatu ketika ia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pandang wajah Rasulullah lama sekali. Maka kemudian ia izin untuk berangkat ke tokonya menjual minyak wangi. Lalu kemudian setelah ia pergi, tidak berapa lama ia balik kembali. Maka Rasulullah persilahkan ia duduk. Maka kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Tidak biasanya engkau ini bolak-balik. Kenapa sekarang engkau suka bolak-balik menghadap kepada aku?" kata Rasulullah. Maka orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak betah di toko. Aku tidak betah di tokoku ya Rasulullah. Kenapa aku selalu rindu dan cinta ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah?"
Maka Rasulullah SAW katakan, diamlah kamu di sini kalau begitu. Temani aku, kata Rasulullah SAW, pandang aku lebih lama sesuka hatimu. Maka orang itu pun memandang wajah baginda Nabi SAW. Lalu kemudian ia berangkat ke tokonya. Setelah ia berangkat itu, sejak saat itu tidak terdengar kabar orang tersebut. Nggak ada kabarnya. 3 hari kemudian baginda Nabi tanya, kemana penjual minyak wangi yang sering datang? Kenapa sudah 3 hari dia tidak datang? Maka baginda Nabi SAW mengambil sendalnya dipakai oleh Nabi Muhammad, lalu ia pergi mencari penjual minyak wangi itu. Lalu baginda Nabi bertanya, di mana penjual minyak wangi yang biasa jualan minyak wangi di sini? Maka kemudian masyarakat mengatakan, ya Rasulullah, penjual minyak wangi itu sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Dia itu adalah penjual minyak wangi yang dermawan. Dia itu orang baik. Hanya saja dia punya satu kekurangan, ya Rasulullah. Maka baginda Nabi bertanya, apa kekurangan orang itu? Kemudian masyarakat menjawab, dia itu suka dengan perempuan, ya Rasulullah. Dia senang dengan janda-janda montok, ya Rasulullah. Dia suka ngeliatin kalau ada gadis-gadis yang lewat, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Andaikan sedikit ia tidak jujur di dalam perdagangannya, andai ia melakukan dosa yang lain pun, karena cintanya kepadaku, maka niscaya ia akan selamat nanti di akhirat. Jangankan ia suka perempuan, jangankan ia suka melihat janda, ia tidak jujur pun sedikit di dalam perniagaannya, maka niscaya dia akan selamat karena cinta kepadaku, sabda baginda Nabi SAW. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat itu wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi bertanya, ma'a'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat itu? Maka diam dia orang Arab Badui itu. Dia lihat solatnya biasa saja. Dia lihat zakatnya biasa saja. Dia lihat sodakohnya biasa saja. Dia lihat haji dan umrahnya biasa saja. Maka orang Arab Badui itu menjawab, yang aku persiapkan adalah hubbullahi wa rasuluh, hubbullahi wa rasulih. Yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Maka siapa yang di dalam hatinya terdapat mahabbah, terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia nanti akan bersama baginda Nabi di dalam jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal. Oleh karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala jadikan umat ini mulia. Allah Ta'ala jadikan umat ini berbeda daripada umat-umat sebelum kita. Andai kita ini adalah umatnya Nabi Nuh alaihi salam, mungkin dari dulu kita sudah tenggelam oleh tsunami. Andai kita ini adalah umat Nabi Nuh alaihi salam, maka mungkin sudah dari dulu kita ini sudah musnah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi karena kita ini umat Nabi Muhammad, maka Allah tunda azab untuk umatnya Nabi Muhammad. Andai kita ini adalah umat Nabi Lut alaihi salam, maka niscaya kita ini akan tenggelam di dalam bumi oleh likuifaksi. Karena dulu kaumnya Nabi Lut alaihi salam diazab oleh Allah Ta'ala, ditenggelamkan ke dalam tanah yang terbelah dua. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, maka Allah tunda azab untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita ini adalah umat Nabi Musa alaihi salam, maka mungkin sudah dari dulu kita dikutuk oleh Allah menjadi babi dan kera. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab. Allah tunda azab untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang spesial, umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, jadikan aku sebagai umat Muhammad.
Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam memperhatikan ada 4 keutamaan umat Nabi Muhammad. Ada 4 kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang menjadikan Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Aku melakukan satu kesalahan di dalam surga, memakan buah yang dilarang. Karena satu kesalahan itu Allah Ta'ala turunkan aku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan banyak dosa dan maksiat, lalu mereka bertaubat kepada Allah. Allah masukkan ia ke dalam surga. Ya Allah, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ketika aku melakukan satu kesalahan dengan memakan buah yang dilarang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan aku ke dunia. Aku terpisah dari istri yang kucintai. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka melakukan banyak dosa, mereka melakukan banyak maksiat, namun mereka masih dipersatukan oleh Allah dengan istri dan keluarga yang dicintainya. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ketika aku memakan buah yang dilarang Allah di dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan aku ke dunia dalam keadaan telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa dalam keadaan telanjang, tapi Allah Ta'ala masih memberi pakaian kepada mereka. Ya Allah, aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat yang dikatakan Nabi Adam, ketika aku memakan buah yang dilarang, Allah Ta'ala turunkan aku ke dunia bersama istriku. Di setiap jengkal bumi aku bertaubat, aku mohon ampun kepada Allah. Ternyata Allah belum menerima taubatku sampai aku tiba di tanah haram. Ketika aku tiba di tanah suci, barulah Allah Ta'ala menerima taubatku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kapanpun ia bermaksiat, dimanapun ia melakukan maksiat, kapanpun dimanapun ia bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya umat Nabi Muhammad. Maka ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hilangkan mahabbah, jangan hilangkan cinta, jangan hilangkan rindu dalam kalbu kita untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan syiar-syiar Nabi Muhammad, hidupkan amal-amal Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hidupkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka umat Nabi Muhammad harus menjadi rahmat. Umat Nabi Muhammad ini harus menebarkan cinta dan kasih sayang. Umat Nabi Muhammad harus mengajak orang lain mencintai Nabi Muhammad dengan cara yang rahmat, dengan cara yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang nanti akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, di mana baginda Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, lebih ia cintai daripada anak keturunannya,
lebih ia cintai daripada seluruh manusia di muka bumi ini. Seseorang akan mencapai maqam keimanan apabila ia telah benar-benar mencintai Rasulullah, meletakkan cinta untuk Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada apapun. Maka tiang berpesan, jangan sampai sekarang kita mau diadu domba. Sekarang ini lagi ada adu domba antara ulama dengan habaib. Jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai mau dipecah belah. Dulu Indonesia dihancurkan oleh Belanda, dijajah oleh Belanda dengan jurus yang dinamakan divide et impera. Kita ini diadu domba, politik belah bambu digunakan. Maka di zaman modern namanya proxy war, namanya perang proksi. Bagaimana menghancurkan satu negara? Berperang tanpa berperang adalah dengan memecah belah bangsa itu sendiri. Ulama diadu dengan ulama, ulama dibenturkan dengan habaib, polisi diadu dengan TNI. Hati-hati, ini adalah pekerjaan kaum Zionis, ini adalah pekerjaan agen Mossad, agennya Yahudi. Negara-negara hancur apabila ulama-ulamanya sudah diadu domba. Siapa yang terjebak di dalamnya, maka dia masuk di dalam talbisul iblis. Ada satu kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Nasabnya Rasulullah, nasabnya Bani Alawi sudah diisbat secara ijma oleh para ulama dari zaman ke zaman. Maka oleh karena itulah kita ikut para ulama, kita ikuti para ulama dan para aulia kita. Keyakinan yang sudah terbangun tidak akan mudah diruntuhkan oleh satu keraguan yang datang belakangan. Baginda Nabi berpesan, alaikum bis sawadil a'zam. Apabila fitnah akhir zaman sudah datang, fitnah akhir zaman sudah datang. Apa sabda baginda Nabi? Alaikum bis sawadil a'zam. Hendaknya kalian berpegang kepada as-sawadil a'zam, mayoritas umat Islam. Berpegang pada mayoritas ulama. Jangan tinggalkan ulama. Apa yang dikatakan para alim ulama, para aulia kita, maka pegang agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan barakah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari tiang pribadi. Mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis kita ini dengan kita bersama-sama bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahkan bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sejak di dunia kita diperjumpakan dengan Nabi Muhammad yaqzatan wa manaman fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Tiang tunas maaf jika ada kesalahan, nggih. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ulil Huda SHI LC yang sudah menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk para jamaah yang mau menyaksikan untuk tausiah yang tadi, yakni bisa langsung dibuka di channel YouTube beliau, yakni di channel YouTube Ustaz Milenial Official dan channel YouTube Syiar NTB. Ingin sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ulil Huda SHI LC. Acara selanjutnya yakni acara penutupan yang akan kita tutup dengan sama-sama berdoa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Hafiz SPDI. Kepada beliau tiang dawagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdan syakirin,
حمدا ناعمين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وعلى آله وأصحابه أجمعين وأعطنا كل شيء ارحمنا 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 برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين لهم الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh jamaah Masjid Miftahul Jannah Leneng. Kami mewakili atas nama Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami, dan mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tata cara kami yang kurang berkenan di hati Bapak Saudara. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Aris Mad sallallahu alaihi wasallam.